Episode ketiga berjudul Dua Jiwa Satu Ambisi. Episode kali ini terlihat bagaimana Anna bisa memasuki circle para konglomerat di Manhattan. Dia bisa menipu 3 bank terbesar di dunia. Dan ini merupakan kisah nyata. Saat itu Anna tidak mau berbicara. Tapi Vivian sebagai jurnalis yang cerdas bersama tim Scriberia dapat mengungkapkan semua kebohongan Anna dan memberikan fakta ke pengacara Anna. Ingin tahu ceritanya? Tunjukkan tiket kalian. Season kali ini akan mengambil sudut pandang dari Nora Ford. Suatu hari, Vivian mengunjungi rumah Nora untuk melakukan wawancara. Dengan halus, Nora menolak wawancara itu karena Nora sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Vivian. Nora juga menjelaskan kalau dia tidak ingin terlibat pada masalah ini karena bisa berpengaruh dengan pekerjaannya. Dia mengelola 7 organisasi sosial, tapi Vivian menjelaskan kalau di Instagram ada foto Anna dan Nora. Vivian menawarkan kalau nama Nora akan disamarkan. Lalu Nora setuju dengan 2 persyaratan. Yang pertama tanpa menyebutkan nama, yang kedua tanpa alat perekam. Setelah itu Nora memulai ceritanya. Dia menjelaskan kalau Anna dan Cis tinggal di apartemen Nora sejak tahun 2014 dan dia ingin hidup mandiri. Nora juga menjelaskan kalau Anna adalah teman Val. Setelah itu Nora menyampaikan kalau Cis tidak pernah memikirkan bisnis Anna, sedangkan menurut Anna, Cis dapat memperkenalkan dia dengan investor yang tepat. Lalu Vivian bertanya, apakah Cis benar-benar mencintai Anna? Dan juga dia bertanya, di mana Cis sekarang? Tapi Nora tidak bisa menjawab itu. Anna suka menjual nama, dia juga tidak pintar. Dan sebenarnya Nora tidak menyukai Cis ataupun Anna. Suatu hari, Cis dan Anna pulang malam hingga disangka mereka adalah pencuri. Setelah itu, Nora mengajak Cis untuk makan malam di Klein Smith keesokan harinya. Setelah sampai di kamar, Anna dan Cis membicarakan Nora. Cis menjelaskan jika dia harus menjilat demi kesuksesan Wig. Keesokan paginya, Nora dan Cis membahas aplikasi Wig. Setelah itu, Anna dan Cis melakukan pertemuan dengan 3 orang calon investor Yayasan Anna Delphi. Yang pertama adalah Richard Levin. Dia adalah pengelola properti kelas 1 di Manhattan. Dia menolak rancangan bisnis Anna karena Anna belum mempunyai tim. Yang kedua, Sasha Thomas, yaitu pendiri dari Thomas Fortman. Secara halus dia menolak gagasan Anna karena tidak ada denah ruangan untuk menyusun koleksinya. Yang ketiga, Gabriel Calatrava. Dia adalah kepala arsitek di Calatrava Grids. Dia menemui Gabriel untuk mempresentasikan tentang Yayasan Anna Delphi. Lalu Gabriel menolak secara halus karena Anna tidak mempunyai catatan kurator. Bisnis Anna hanya mengandalkan nama Anna saja. Setelah malam hari, Cis tetap menyemangati Anna. Setelah itu Nora mengajak Cis sesuai dengan janjinya beberapa hari yang lalu. Namun Anna yang sudah siap tidak boleh ikut. Setelah beberapa jam kemudian, Cis baru pulang dan dia menceritakan ke Anna kalau dia akan mendapatkan investor baru. Tiba-tiba Anna meminta koneksi dari Nora untuk mengembangkan bisnis Yayasan Anna Delphi. Lalu Cis menolak dengan berkata kalau Nora hanyalah penasehat. Setelah beberapa hari kemudian, saat itu Anna membahas lukisan milik Nora karena Anna ingin mendekati Nora. Lalu Nora mengajak Anna ke toko Bergdorf. Setelah sampai di toko Goodman Bergdorf, Nora dan teman-temannya membicarakan tentang gedung First Mason House yang akan dijual.
Lalu Anna mencoba untuk mendekati para konglomerat itu. Nora meminta Anna untuk membeli baju yang dia sukai dengan kartu kreditnya. Setelah malam hari, Anna membahas gedung Coronation House dengan Chase. Tapi Chase seakan-akan sibuk sendiri dengan bisnisnya karena dia harus pergi ke Berlin di acara open air. Tapi Anna bertanya, Wig masih aplikasi beta yang tidak bisa masuk ke acara open air. Chase tidak menjawab. Setelah itu, Anna ingin ikut pergi ke Berlin, tapi Chase menolaknya karena ini adalah perjalanan singkat. Beberapa hari kemudian, Anna pergi ke gedung Coronation House yang akan dijual tersebut. Setelah malam hari, saat itu Nora dan Anna pergi ke pesta dan Nora meminta Anna untuk memesan makanan. Setelah kembali, ternyata salah satu teman Nora menanyakan keberadaan Chase. Tapi Anna menjawab dia pergi ke Berlin untuk acara open air. Teman Nora menjawab kalau acara open air di Berlin dibatalkan. Setelah sampai di apartemen Nora, Anna terlihat marah karena Chase sudah ketahuan membohonginya. Chase tidak mau menerima telepon ataupun berkomunikasi dengan Anna. Beberapa hari kemudian Anna mendatangi kantor Chase, tapi ternyata di sana sudah sibuk membereskan ruangan. Anna bertanya keberadaan Chase, tapi Rafael tidak tahu tentang keberadaan Chase lewat unggahannya di Instagram. Beberapa hari kemudian, Frame berpindah ke kantor WeWork. Vivian menjelaskan ke Todd jika pada tahun 2015 Silicon Valley berinvestasi $3 juta ke aplikasi Chase dan 8 bulan kemudian Chase pergi begitu saja. Lalu Vivian mencari tahu dengan mewawancarai Rafael. Dia adalah satu-satunya karyawan Chase dan dia juga menjelaskan kalau Chase belum membayar gajinya. Dia juga menceritakan kalau Chase sekarang ada di Dubai dan Chase tidak mau ditemui. Setelah itu, Vivian dan Anna bertemu di Rikers Island untuk membahas tentang yayasan Anna Delphi. Lalu Vivian berkata, apakah Chase yang mengajari Anna untuk berbisnis? Anna menjelaskan, jika Chase dan dia menjalankan bisnis secara terpisah, tapi dilakukan bersama. Anna meminta pakaian dalam sekelas Bergdorf kepada Vivian. Beberapa hari kemudian, Vivian dan salah satu temannya pergi untuk membeli pakaian dalam pesanan Anna. Dan Vivian menceritakan kalau Chase berada di Dubai. Temannya menjawab, mungkin saja Chase tinggal di hotel. Vivian kembali ke kantor dan dia menelpon setiap hotel untuk mencari keberadaan Chase. Vivian melihat-lihat foto Chase dan mencoba menelpon rumah orang tua Chase di Ohio. Ternyata telepon itu diangkat oleh Suzy. Setelah beberapa hari kemudian, Vivian pergi ke Rikers Island untuk bertemu dengan Anna. Vivian menyampaikan, kenapa kamu pergi ke Ohio jika tidak mencintai Chase? Setelah itu, Anna menyampaikan cerita versinya saat dia berangkat ke Ohio menuju rumah orang tua angkat Chase. Anna memarahi Chase karena membohonginya saat dia pergi ke Berlin. Lalu Anna menyampaikan, ada apa dengan Wig? Karena Chase sudah kehilangan kantornya dan rilis Wig sudah terlambat. Chase menjelaskan kalau uang $3 juta telah habis untuk keperluan promosi. Chase juga menyalahkan Anna karena gaya hidup Anna yang terlalu mewah. Chase juga mendapatkan ancaman dari para investor. Lalu Chase mencoba menenangkan Anna dengan berkata, jika masalahku selesai, maka kita akan fokus dengan yayasan Anna.
Dan Chase berpesan, jangan beritahu Nora karena dia berinvestasi $2 juta. Lalu frame berpindah ke Vivian dan Anna. Di sini Vivian mencoba menekan Anna, tapi Anna mencoba untuk melawan dengan berkata, jangan kembali jika kau tidak memenuhi permintaanku. Vivian beranggapan kalau penipu yang sebenarnya adalah Chase. Vivian juga berjanji untuk memperbaiki nama baik Chase, dan nama dia tidak akan ditulis di artikel. Tidak berselang lama, Chase melakukan video call. Chase memulai cerita versi dia. Saat itu, Anna dan Chase kembali ke apartemen Nora seperti tidak ada masalah. Setelah beberapa hari kemudian, saat Chase berlatih menjadi pembicara, Anna mendekati Nora. Lalu Anna menceritakan masalah di hotel. Saat dia dilarang masuk karena Chase belum membayar hotelnya, dia juga menceritakan kalau ayahnya terlalu mengatur dana perwalian. Lalu Nora bertanya siapa yang membayarnya. Anna menjawab, Anna mencoba memframing Chase yang tidak bertanggung jawab. Anna juga menjelaskan kondisi Wick yang sebenarnya. Saat makan malam, terlihat Nora yang mulai berpihak ke Anna dengan menanyakan yayasan Anna Delphi. Nora juga menyarankan agar Anna mencari koneksi di dunia seni. Nora mengajak Anna untuk pergi ke acara pusat seni Storm King, dan Nora sengaja tidak mengajak Chase. Setelah makan malam, Nora dan Chase terlibat perbincangan tentang masalahnya di Wick. Lalu Chase menceritakan Nora yang ingin melihat catatan perusahaan Wick. Dia juga mencurigai Anna yang memberitahu Nora. Saat di acara Storm King, Chase juga datang tapi sendirian karena namanya memang ada di listamu. Nora memperkenalkan Anna ke beberapa orang yang berpotensi, seperti Michael, juru galeri termuda. Lalu dari Michael, Anna diperkenalkan ke Sasha. Nora juga memperkenalkan Anna ke Richie, seorang koki terkenal. Dia juga kenal dengan Gabriel. Hingga Richard mendapat banyak rekomendasi tentang Anna. Tiba-tiba Chase datang dan dia mengajak Anna berbicara. Lalu dia membahas tentang paspor Anna. Dia juga mempertanyakan siapa Anna sebenarnya. Anna menuduh balik Chase yang melakukan pencitraan, dan Anna menghina Chase karena sebenarnya dia tidak bisa berbisnis. Chase berkata kalau Anna mengambil semuanya, mulai dari uang, rekan bisnis, hingga Nora. Chase meminta saham yayasan Anna sebanyak 40%. Anna meninggalkan Chase begitu saja. Setelah malam hari, Chase mengemasi barangnya untuk pergi. Keesokan paginya, saat sarapan pagi di Manhattan Magazine bersama tim Scriberia, Vivian menjelaskan kalau Anna dan Chase mereka sama-sama cerdik. Walaupun mereka berdua bersama, Chase dan Anna bermain sendiri-sendiri untuk bisnisnya. Setelah itu, Vivian pergi ke kantor Catherine. Lalu Vivian bertanya tentang laporan Nora Ford. Lalu dia juga menceritakan kalau pacar Anna yang menyebabkan ini semua. Tapi Catherine tidak percaya dengan cerita itu. Salah satu bukti yang gagal dia ungkap karena ada yang membatalkan gugatannya. Lalu Anna pergi ke apartemen Nora. Dia menanyakan tentang tagihan kartu kredit Nora. Setelah itu Nora menceritakan, di suatu malam Nora baru sampai di rumah dan dia menerima telepon tentang tagihan yang aneh di kartu kreditnya. Ternyata itu adalah barang-barang yang Anna beli saat di Bergdorf Goodman, seperti Neiman Marcus, Valentine, kacamata Celine,
gaun hitam sandro, tas Balenciaga. Ternyata Anna mencatat nomor kartu kredit Nora dan total belanjanya adalah 400.000 US dollar. Dan Nora menyampaikan kalau keuangannya adalah rahasia. Lalu Nora memperlihatkan kado dari Anna setelah Anna menipu dia. Dan hadiah itu diberikan ke Vivian. Setelah sampai di rumah, Vivian kaget melihat hadiah tersebut, yaitu pajangan burung merak. Karena harga pajangan itu mungkin lebih mahal dari semua barang di apartemen Vivian. Dia juga menceritakan kalau Anna masih belum mau melakukan wawancara. Vivian menyimpulkan jika hubungan antara Chase dan Anna hanyalah kedok untuk melancarkan rencana mereka masing-masing. Beberapa hari kemudian, Vivian dan Anna bertemu di Rikers Island. Anna menolak pakaian dalam yang Vivian berikan karena itu bukan merek Bergdorf. Lalu Vivian menekan Anna dengan berkata kalau dia tahu tentang tagihan kartu kredit Nora dan burung merak itu. Vivian tahu yang sebenarnya tentang Anna. Anna tidak mau berbicara karena dia ingin melindungi citra Anna sendiri. Lalu Anna menjawab kalau menurut dia pakaian berkualitas itu penting. Lalu Anna meninggalkan Vivian tanpa cerita apapun. Setelah itu Vivian pergi ke kantor Vivok dan dia menyerahkan bil pakaian dalam Anna. Dia juga menjelaskan kalau Vivian dan Todd di pihak yang sama. Lalu Todd memberikan barang bukti yayasan Anna ke Vivian. Setelah itu Vivian melaporkan hasil kerjanya ke Paul dan London. Akhirnya London memberikan waktu tambahan 1 minggu ke Vivian. Lalu film berlanjut ke episode berikutnya yang berjudul Serigala Berbulu Anggun. Pada suatu hari, Anna beserta timnya mengunjungi gedung yang akan dia beli. Anna juga menceritakan, Yayasan Anna Delphi akan menjadi pusat seni dan target marketnya adalah orang-orang VIP atau orang-orang kelas 1. Social Club itu akan menjadi pusat seni. Barang yang akan dipajang sekelas Doris Sildu dan juga akan ada kamar hotel yang mewah dan berkelas. Dia juga menjelaskan menu di restoran yang akan dihidangkan. Setelah itu, Richard Levin menjelaskan kalau Anna akan membeli gedung ini dan merenovasinya. Dia akan membutuhkan budget sekitar 40 juta US dollar. Di episode kali ini akan menggunakan sudut pandang Alan Reed. Setelah itu Vivian mencoba menemui Alan Reed saat berada di galeri lukisan. Tiba-tiba Vivian menanyakan tentang hubungannya dengan Anna Delphi. Alan terkaget dengan pertanyaan itu. Vivian juga berkata kalau Alan sibuk jika ditemui di kantor dan dia menghargai itu semua dan menemui Alan di galeri seni. Ia juga meyakinkan nama Alan tidak akan ditulis di artikelnya dan hanya ingin tahu cerita versi Alan. Lalu frame berpindah. Saat Alan bermain badminton, dia mendapatkan lapangan 1, yaitu lapangan untuk VIP. Saat bermain, salah satu teman Alan memperkenalkan Anna yang akan membuka yayasan Anna Delphi. Keesokan paginya, Alan memulai hari seperti biasa. Saat perjalanan ke kantor, tiba-tiba anaknya video call untuk meminta kartu kredit karena kartu kreditnya sudah limit. Saat itu, Anna baru sarapan pagi. Dia tinggal di apartemen Billy. Lalu Billy meminta agar Anna berinvestasi di tempatnya, tapi Anna tidak mau.
Pagi itu, Ana akan pergi ke kantor Alan. Setelah sampai di ruangan Alan, Ana menceritakan yayasan Ana Delphi. Lalu Alan menanyakan pengalaman Ana di dunia pariwisata. Alan juga ingin mengetahui laba dari usaha yayasan Ana berdasarkan market research. Lalu Ana menjelaskan kalau dia memiliki dana perwalian tapi berada di Jerman. Tapi sekarang dia membutuhkan modal untuk membuka usaha di Amerika. Dia juga tidak mempunyai jaminan di Amerika hingga Alan menolak pengajuan kredit Ana. Setelah beberapa hari kemudian, Ana menemui Alan dan dia berusaha meyakinkan Alan. Tapi Alan menolaknya karena Ana tidak memenuhi persyaratan dari Alan. Beberapa hari kemudian Ana memasuki kantor Alan saat Alan belum datang. Lalu Ana melihat foto anak Alan. Dia menjelaskan bagaimana sulitnya anak muda membangun bisnis. Ana memberikan persyaratan yang Alan butuhkan seperti KPI metrik dan research market. Setelah itu, dokumen diterima oleh Alan. Dia juga meminta dokumen aset Ana yang ada di Jerman. Lalu Ana memberikan nama Peter Hennekel. Dia adalah pengelola bisnis keluarga Ana. Dan Peter akan memberikan dokumen yang Alan mau dan uang mukanya akan segera ditransfer. Lalu Ana mengundang Alan untuk datang ke pestanya. Dan dia melakukan ini agar para bankir yang akan memberikan pinjaman bisa percaya dengan bisnis Ana. Saat di pesta, Ana mendapatkan koneksi dari bankir hingga rental jet pribadi. Alan menelpon Peter untuk memastikan dana perwalian Ana. Lalu Peter menjelaskan dana perwalian Ana ada sekitar 60 juta euro. Dia juga akan mengirimkan salinan akte perwalian Ana. Setelah beberapa hari kemudian, Ana pergi ke galeri seni bersama Alan. Saat itu, Alan menceritakan tentang putrinya yang tidak ingin kuliah dan hanya ingin bersenang-senang. Setelah itu, Alan dan Ana melihat satu lukisan dan lukisan itu dibeli oleh Alan dan dipajang di kantor Alan. Beberapa hari kemudian, Alan berkomunikasi dengan Peter untuk membahas dokumen perwalian dan bukti simpanan Ana. Alan juga membahas rekening bank milik Ana. Peter juga menyampaikan kalau dia akan mentransfer uang mukanya. Selang beberapa hari kemudian, saat bermain badminton, Alan berterima kasih karena temannya sudah mereferensikan Ana. Tapi anehnya temannya itu tidak kenal dekat dengan Ana. Bahkan dia hanya bertemu Ana di pesta. Setelah beberapa hari kemudian, bankir Fortress dan Ana mengadakan acara makan malam. Dan Ana diajak oleh bankir pergi ke acara Warren Buffett. Setelah itu, Ana menghubungi Ron untuk menyewa pesawat jet pribadi. Keesokan harinya, Ana yang akan menggunakan pesawat, tapi uang muka sewa Ana belum masuk. Dan salah satu staf mengejar Ana untuk menanyakan uang muka. Tapi seperti biasa, Ana menyalahkan sistem karena dia merasa sudah transfer. Saat akan sampai di Omaha, ternyata pesta rahasia itu dilakukan Warren Buffett hanya untuk mengundang tamu VIP sekelas Bill Gates. Saat akan memasuki ke tempat pesta, ternyata Ana tidak bisa masuk karena undangan Ana bukan VIP. Dan tiket Ana hanyalah tiket konferensi pers biasa. Tiba-tiba ada telepon dari bankir Fortress
dia meminta uang muka 100.000 US dollar untuk uji tuntas pinjaman Anna. Lalu Anna menelpon Alan untuk segera menyelesaikan pengajuan pinjaman. Tapi saat itu, Alan dan bankir-bankir yang lain sedang melakukan rapat untuk meninjau proposal bisnis Anna. Setelah kembali dari Omaha, Anna menemui beberapa bankir dan menanyakan tentang pinjamannya. Tapi bankir itu baru akan memberikan pinjaman jika bank di Munich dan Peter memberikan dokumen yang dibutuhkan. Karena ada beberapa dokumen yang meragukan pihak bank di Amerika. Anna juga memarahi Alan karena menolak pinjamannya. Lalu Anna menangis dan Alan berusaha berbicara ke bankir yang lain agar pinjaman Anna disetujui. Setelah itu, Alan berkomunikasi dengan Peter dan meminta uang jaminan ditransfer hari ini. Setelah itu, Alan dan Reggie dari National Bank berbicara kalau Fortress sedang uji tuntas dan akan menyetujui pinjaman Anna. Beberapa hari kemudian, Anna dan Reggie dari National Bank bertemu. Dia meminta Anna agar mau membuat rekening di National Bank dengan setoran awal 200.000 US dollar. Setelah itu, Vivian melakukan wawancara dengan bankir wanita. Dia menjelaskan Anna mengeklaim mempunyai dana perwalian sebanyak 60 juta US dollar. Dia juga menjelaskan orang kaya tidak mau menggunakan uangnya sendiri untuk berbisnis, maka mereka mengambil pinjaman. Tapi Anna diberikan pinjaman karena ada relasi dari orang-orang kaya. Dan Vivian bertanya apakah Alan berselingkuh dengan Anna. Bankir wanita itu hanya tertawa karena Alan tidak pernah melanggar aturan. Dia juga menjelaskan kalau pengacara hanyalah pertimbangan dalam pemberian kredit. Kemungkinan saja Alan memprediksi pendapatan Yayasan Anna Delvey bisa mendapatkan jutaan dolar. Karena itu Alan memberikan pinjaman. Dan jika bisnis Anna berhasil, Alan akan bisa mendapatkan uang sebesar 2.000 US dollar per jam. Yang masih menjadi misteri, Anna tidak membayar uang muka ke Alan. Setelah itu, Vivian menceritakan ke tim Scriberia, Anna mempunyai tim konsultan terbaik untuk Yayasan Anna Delvey. Arsitek Anna yaitu Gabriel Calatrava. Ayahnya merupakan perancang gedung World Trade Center. Mereka akan merancang gedung 281. Lalu terlihat Vivian yang mulai kelelahan karena dia harus bekerja dan mengandung. Salah satu temannya berkata, kalau pemilik gedung Park Avenue 281 adalah Abby Rosen. Ia adalah konglomerat properti terkaya di Manhattan. Teman yang lain bertanya, bagaimana dengan sumber pendanaan Anna? Vivian menjelaskan, dia sudah menemukan 3 bank yang akan memberikan pendanaan. Pertama BFA, yang kedua Citibank, yang ketiga Fortress. Mulailah timbul pertanyaan, Anna Delvey, gadis 25 tahun, layak mendapatkan kredit 40 juta US dollar. Setelah itu, salah satu teman Vivian menemukan formulir verifikasi yang Alan ACC agar Anna mendapatkan pinjaman. Dari surat itu terbukti Anna mendapatkan pinjaman tanpa menggunakan jaminan.
Saat malam hari, Vivian tidak bisa tidur karena anak yang dikandung semakin besar. Mereka berdua membahas Alan yang memberikan kunci gerbang kerajaan. Lalu suami Vivian bertanya, apakah Anna menjadi selingkuhan Alan? Tapi Vivian menjelaskan kalau dia sudah mengecek kartu kredit Alan. Dia tidak mempunyai tagihan hotel ataupun apartemen selain tempat yang ditinggali. Setelah itu, Vivian mencoba menelpon Peter Hennekel di Düsseldorf, pengelola bisnis keluarga Anna. Setelah beberapa hari kemudian, salah satu teman Vivian memberikan informasi kalau Anna mencuri jet pribadi dari Bled. Ternyata Anna menyewa jet pribadi seharga 35.000 US dollar ke Omaha dan dia tidak pernah membayar sewa pesawat itu. Setelah itu, Vivian mencari informasi dari perusahaan penyewa jet pribadi dan stafnya memberikan informasi kalau Anna pergi ke acara Warren Buffett. Pasti dia adalah orang kaya, sehingga dia mengizinkan pesawat itu terbang dan transferannya bisa menyusul. Setelah sampai di kantor, teman Vivian menemukan transaksi pembelian Telefonica. Itu adalah operator SIM card di Eropa, dan itu merupakan SIM virtual seharga 100 US dollar. Beberapa hari kemudian Vivian menemui Alan dan dia ingin tahu siapa itu Peter Hennekel. Setelah itu Vivian menjelaskan kalau Anna membeli virtual SIM card dan membeli aplikasi pengubah suara di iTunes. Kecerdikan Anna adalah membuat sosok Peter Hennekel yang sebenarnya tidak ada. Lalu beberapa hari kemudian, Vivian bertemu dengan Anna di Rikers Island. Di sana Vivian mulai menyudutkan Anna dengan berkata, Peter Hennekel itu tidak ada. Itu adalah cara Anna untuk membohongi Alan. Tapi Anna menjawab kalau itu adalah cerita versi Vivian. Setelah malam hari, Vivian dan suaminya membahas tentang Alan yang tertipu oleh Anna hingga Alan diturunkan jabatannya. Dan terlihat saat dia bermain badminton, Alan mendapatkan lapangan nomor 12, bukan lapangan nomor 1 untuk VIP.